Di sana, bahkan tak cukup sampai situ, Solora pun berani meledakkan satu unit mobil lainnya hingga hancur berkeping-keping. Cerita berawal di sebuah hutan gersang ketika seseorang sedang memanah seekor kucing liar yang hendak menyantap sebujur bangkai manusia di sana. Dia adalah Eli atau satu dari sedikit orang yang berhasil selamat pasca peperangan mahadahsyat yang konon telah membinasakan hampir seluruh penghuni di dunia. Semenjak kejadian tersebut, Eli kemudian pergi mengembara menggayuh langkah mengarungi padang kering di bawah terik sinar matahari. Selama puluhan tahun bermusyafir, tak jarang dia melewati reruntuhan kota mati yang menyiratkan gambaran kehidupan di masa lalu. Tiba di sebuah bangunan bekas restoran, Eli kemudian memasukinya dan berharap menemui seseorang di sana. Tetapi kondisi yang ada sungguh sangat menyedihkan, di mana debu dan karat telah menyelimuti hampir setiap properti di dalamnya. Sehingga jangankan makanan, saat itu untuk air saja pun sudah sangat susah untuk didapatkan. Alih-alih sosok yang diduga pemilik restoran tersebut ditemukan telah mati tergantung dengan kondisi jasad mengering. Kemudian di saat malam tiba, Eli masih di sana untuk sedikit menghalau sengatan panas seharian sembari menikmati daging hewan yang ditangkapnya tadi siang. Ternyata situasi sulit pada masa itu telah memaksa orang-orang untuk memakan apa saja agar dapat bertahan hidup. Maka tak heran jika di antara mereka memilih untuk memakan daging sesamanya. Wanying. Namun tidak untuk Eli yang bahkan dia rela berbagi rejeki dengan sekelas tikus sekalipun. Karena ajaran dari buku yang dibacanya selama ini benar-benar telah membuat keyakinan Eli semakin kokoh dalam menghadapi situasi sesulit apapun itu. Singkat cerita, sang surya kembali menyinari pagi itu. Tiba-tiba Eli merasa terpanggil jiwanya untuk segera melanjutkan petualangan mengikuti jejak matahari menuju arah barat. Hingga di suatu tempat Eli menemukan seorang perempuan yang terdampar karena roda trolinya rusak dan kemudian meminta Eli memperbaikinya. Namun tiba-tiba insting Eli berkata lain ketika dia mencium aroma 7 mulut. Kok 7 mulut? Pertanda keberadaan para perompak di sana. Dan benar saja, beberapa sosok dekil muncul dari balik reruntuhan dan mulai mengancam keselamatan Eli. Mereka adalah perampok sadis yang gagal tenar, sementara perempuan tadi adalah umpan yang sengaja mereka pasang untuk mengelabui setiap mangsanya. Namun sesangar apapun profil mereka, tak sedikit pun membuat Eli takut, apalagi ketika mereka mulai memaksa dia menyerahkan ranselnya. Di sini selain berupaya untuk menyelamatkan diri, Eli juga terpanggil dalam misi melindungi buku yang dibawanya saat itu. Hingga saat si perampok tadi mencoba menyentuh Eli, seketika itu pun Eli menebas pergelangan tangannya sampai buntung. Pemandangan tersebut sempat membuat perampok lain takjub sebelum akhirnya mereka pun terbakar amarah dan bersiap untuk menyerang. Maka sebuah pertarungan mengerikan pecah di saat itu juga. Walau pada kenyataannya mereka semua tak kuasa meladeni kegesitan Eli, bahkan komandan mereka pun akhirnya dibuat tidak walakaya alias modar. Pasca insiden tersebut, Eli kemudian tertunduk pasrah memohon ampunan dari Tuhan atas fenomena yang sejatinya tak semestinya terjadi. Namun benar apa yang dikatakan perempuan itu, tujuan para perampok tadi adalah merampas airmu dan memakanmu. Dan semua itu sebenarnya sudah Eli ketahui ketika jaraknya masih bermil-mil jauh sebelumnya. Waduh, hebat. Sampai di sini kita bisa mulai menerka bahwa karakter Eli ini menggambarkan sosok yang memang telah dikaruniai keistimewaan oleh Tuhan dalam mengemban tugasnya. Soal dia sebagai apa dan apa pula misinya, nanti kita pasti tahu jawabannya. Lanjut, setelah beberapa mil perjalanan, Eli kembali menyaksikan sebuah aksi kejahatan oleh sekelompok geng jalanan. Namun kali ini, Eli memilih untuk tidak mencampuri mereka yang bukan urusannya.
Tak lama setelah itu dia pun tiba di sebuah kota kecil yang mana tingkat keamanan penduduk di sana sangat minim, bahkan tak ada jaminan sama sekali, sehingga seorang bengkel elektro pun langsung menyambut Ellie dengan laras senapan karena rasa ketakutan. Padahal kedatangannya saat itu hanya untuk mengecek Aki saja. Baru setelah itu komunikasi mereka berlangsung tenang, sementara Ellie harus menunggu beberapa jam agar setrum Aki tadi kembali terisi penuh. Tiba-tiba datanglah sekawanan geng tadi kemudian memarkir motor mereka persis di seberang toko bengkel itu. Lalu Sin beralih ke sebuah rumah di mana terdapat seorang tokoh paling berpengaruh di sana yang bernama Carnegie. Saat ini dia sedang mencari-cari sebuah buku yang diyakini akan sangat membantu dalam mengembalikan kekuasaannya setelah sekian lama mengalami kehancuran. Usut punya usut, ternyata para geng jalanan tadi bekerja untuk dia, akan tetapi buku-buku hasil rampasan mereka itu pun tak satu pun berguna baginya karena sejatinya mereka semua adalah buta huruf. Beruntung mereka semua menemukan botol sampo yang kebetulan disukai Carnegie, jadi mereka setidaknya masih punya kesempatan minum-minum gratis di bar miliknya. And we'll get you your book. Of that I have no doubt. But you can't even read. To look for one book. Sementara Ellie pun mendatangi bar tersebut untuk mengisi botol minumannya. Kemudian bartender menyuruh Solora untuk dibantu mengisikannya. Gadis cantik ini adalah putri dari seorang ibu yang bernama Claudia, di mana Claudia saat ini dijadikan semacam budak oleh Carnegie. Namun tiba-tiba Ellie mendapat kecaman pedas dari kepala geng di bar tadi karena tak terima kucingnya disingkirkan. Dengan terpaksa Ellie mendagorkan babangusnya ke meja hingga jatuh tak bernyawa. You are gonna be held to account for the things you've done. Do you know that? Lalu ketika Ellie beranjak keluar dari sana, ternyata anggota geng lainnya sudah bersiap menyerangnya. Maka mau tidak mau Ellie harus membantai satu persatu dari mereka hingga Solora datang menghentikannya. Singkat cerita, Ellie dibawa menghadap Carnegie untuk kemudian dibujuknya agar bersedia membantu dalam mewujudkan ambisi kekuasaannya itu. Sebab dengan sekilas Carnegie bisa melihat bahwa Ellie punya potensi untuk itu. Akan tetapi Ellie justru menolak tawaran tersebut meskipun fasilitas terjamin telah disediakan untuknya, melainkan dia hanya menerima tawaran menginap saja. Thank you. Momen inilah yang kemudian dimanfaatkan Carnegie untuk terus membujuknya dan menelisik lebih jauh tentang siapa Ellie sebenarnya. Tak habis pikir Carnegie sampai nekat menumbalkan Solora untuk menemani tidurnya. Mendengar rencana tersebut, kalau dia tercengang kaget dan langsung mengingatkan Carnegie walau tak sedikit pun dihiraukannya. Hingga saat Solora mulai menjajakan tubuhnya, Ellie tetap dingin dan tidak terpancing, bahkan langsung menyuruh dia untuk meninggalkan kamarnya. Akan tetapi Solora memaksa tinggal di sana, sebab jika dia pulang cepat, maka Carnegie akan menghukum ibunya. Dengan alasan itulah Ellie menerima Solora tetap bersamanya. Promise you I will be no trouble. Maka setelah itu berlangsung dialog panjang di antara mereka yang intinya bahwa Solora mengakui keistimewaan seorang Ellie sehingga dia bertekad untuk merahasiakan apa yang telah ditemukannya saat itu. Saat pagi tiba, Solora langsung ditanyai oleh Carnegie tentang apa yang dihasilkannya semalam, dan dia benar-benar menutupi hal itu darinya. Namun ketika mempraktikkan sebuah ajaran Ellie kepada ibunya, spontan Carnegie terperangah, kemudian mendesak Solora untuk mengakui yang sebenarnya. Melihat ibunya disakiti, terpaksa dia pun menyebutkan tentang keberadaan buku tersebut. Saat itu juga Carnegie bersama bodyguardnya yang bernama Red Ridge langsung memeriksa kamar Ellie yang ternyata dia sudah tidak ada lagi di sana. Alih-alih pergi, ternyata Ellie sudah berada di toko bengkel yang didatanginya kemarin untuk kemudian pergi setelah mengambil akinya. Tak diduga Carnegie bersama antek-anteknya sudah siap untuk menghadang langkahnya, sementara hanya satu yang diinginkan oleh Carnegie saat itu, yakni bukunya. Sejauh keyakinannya bahwa hanya dengan buku tersebut dia akan mampu membangun kembali peradaban dunia, hingga nantinya seluruh umat manusia akan tunduk
kepadanya. Namun dengan tegas Ellie menolak keinginan Carnage dengan alasan bahwa hingga saat ini belum ditemukan orang yang layak mendapatkan buku tersebut, termasuk Carnage sendiri. Find a place where this book belonged, where it was needed. Merasa dirinya diremehkan, kemudian Carnage memerintah Redridge untuk menembaknya dari belakang. Tapi anehnya, 2 kali tembakan Redridge seolah tak bereaksi sedikit pun dan mental dengan sendirinya. Wow, yang ada justru Carnage sendiri yang terkena lesahan peluru Ellie pas mengenai lututnya. Setelah menyaksikan keajaiban tersebut, Redridge pun akhirnya membiarkan Ellie pergi begitu saja, sedangkan Solora hanya memandanginya dari lawang panto. Ellie kembali meluruskan langkahnya menuju suatu tempat di ufuk barat, di mana dia telah ditunjukkan untuk membawa buku tersebut ke sana. Tiba-tiba Solora datang menyusul karena Claudia ibunya telah meyakinkan dia bahwa akan aman jika bersama Ellie. Lantas kemudian membawa Ellie menuju sebuah mata air di dalam goa, dan hingga saat itu Ellie tidak serta-merta menerima kehadiran Solora bersamanya, sehingga dia memutuskan untuk meninggalkannya di dalam goa tersebut. Goodbye, Solar. It's nice knowing you. I mean that. Di sisi lain, Carnage masih sangat berambisi untuk dapat merebut buku itu dari tangan Ellie. Berbeda halnya dengan Redridge yang justru tak tertarik sama sekali untuk itu, kecuali Solora dijadikan sebagai imbalannya. Then I want Solara. Singkat cerita, mereka akhirnya sepakat kemudian bergegas pergi untuk mengejar Ellie. Selanjutnya cerita berfokus kepada Solora setelah dia berhasil keluar dari dalam gua tadi dan kemudian melanjutkan langkahnya seorang diri. Perjalanan telah membawanya ke suatu tempat persis yang sempat dilalui Ellie tadi di awal. Tiba di sana Solora langsung menghampiri perempuan itu untuk menolongnya. Anna, here, let me just no, really, please. I'm fine. Really, Tak lama muncullah sekawanan rampok lainnya dan langsung menyeret Solora ke sebuah got raksasa, di mana mereka terus mencengkramnya hingga tak berdaya. Hingga saat mau menyetubuhi Solora, tiba-tiba sebilah panah nancap tepat mengenai padun si perampok itu dan memanggang leher yang lainnya. Lagi-lagi Ellie mampu membaca situasi buruk yang dialami Solora dan memilih untuk melindunginya. Perjalanan kembali berlanjut sementara Solora terharu karena merasa sangat beruntung setelah diterima menyertai perjalanan Ellie saat ini. Dan tak berselang lama sejak kepergian mereka, Carnage beserta armadanya pun tiba di sana. Sejenak mereka berpikir betapa dilindunginya Ellie sejauh ini, padahal dia hanyalah seorang manusia biasa. Dan baru mereka sadari juga bahwa ternyata Solora telah berada di pihaknya saat ini. Hal itu cukup memancing kekesalan Redridge, namun hari yang sudah mulai gelap memaksa pengejaran mereka ditunda sampai besok pagi. We'll make up the ground tomorrow. We'll have them before morning, Sam. Singkat cerita, malam pun tiba, di mana Ellie mulai mengisahkan perjalanannya bersama buku itu dan mengutip salah satu ayatnya di hadapan Solora. Saat itu Solora pun mulai meyakinkan bahwa Ellie adalah satu-satunya orang yang dipercaya Tuhan untuk menjaga ketuhanan salinan firman-Nya, di mana hanya buku itu yang tersisa setelah semuanya dimusnahkan dari muka bumi. Dan selama ini Ellie senantiasa dituntun bahkan dilindungi Tuhan untuk membawanya ke barat, yakni tempat di mana buku tersebut akan aman berada di sana. Go to bed. We got an early start in the morning. Esok harinya mereka kembali melanjutkan perjalanan hingga menemukan sebuah rumah terpencil yang masih utuh berdiri. Dan di saat mencoba memasuki rumah tersebut, ternyata daun pintunya merupakan pemicu sebuah jebakan. Beruntung sang pemilik rumah yang baik hati mengajak mereka masuk untuk minum. Dan motor si Bagong. Dan selang beberapa saat kemudian si kakek menunjukkan beberapa kuburan manusia yang telah mencoba mengganggu keamanan rumahnya. Terbesit firasat tak baik tentang si pemilik rumah, Ellie lantas mengajak Solora segera pergi dari sana. Sebab selain pembunuh, mereka juga adalah pasangan manusia kanibal. Takut. Thank you so much for the tea. Akan tetapi mereka tertahan di depan, di mana ketika melihat antrian pasukan Carnage yang pasti mendatangi rumah tersebut untuk mencarinya. Terpaksa mereka harus kembali masuk rumah untuk berlindung. Kemudian suara speaker toa terdengar ketika Carnage meminta Ellie menyerahkan Solora beserta bukunya. Maka dilemparlah sebuah bungkusan seperti buku ke hadapan mereka, yang padahal isinya adalah bom.
Setelah beberapa menit pertempuran di sana berlangsung sengit, akibatnya kedua pemilik rumah tadi tewas di tempat itu juga. Singkat cerita, Ellie berhasil digelandang menghadap Carnage dan buku itu sudah berpindah ke tangannya. Tak cukup puas dengan itu, dia lantas menembak Ellie di hadapan mata Sollora, sekaligus menegaskan kepada mereka yang lain bahwa Ellie hanya manusia biasa yang tidak punya kekuatan apapun. Bahkan Tuhannya sendiri pun tak bisa melindunginya saat ini. Dengan penuh ingkar, Carnage terus mengejek Ellie yang sudah tak berdaya, lalu membawa pergi Sollora dan bukunya. Red Street cukup bangga dengan keberhasilannya sejauh ini, namun di balik itu semua dia tidak menyadari bahwa Sollora sudah berhijrah total dan siap mengikuti ajaran Ellie sepenuhnya. Maka tak heran jika dia berpikir nekat agar bisa lepas dari sana. Bahkan tak cukup sampai situ, Sollora pun berani meledakkan satu unit mobil lainnya hingga hancur berkeping-keping. Selain itu, kemalangan pun menimpa Red Ridge setelah perutnya tertusuk parang yang disimpan di dashboard mobilnya tadi. Sedangkan Carnage yang mobilnya terkendala BBM hanya bisa menyaksikan Sollora pergi begitu saja dan dia harus pulang sambil menelan kekecewaan. Di sisi lain, Sollora sedang memacu mobilnya berharap dapat segera menolong Ellie di tempat tadi dia tergeletak. Akan tetapi sosoknya sudah tak ada di sana, melainkan dia ditemukan sudah berada jauh ke arah barat. Sollora merasa sangat bersalah atas semua yang telah menimpa Ellie, apalagi soal buku yang telah direbut Carnage tadi. Namun Ellie seperti sudah mengikhlaskannya, karena di sisi lain dia juga sudah sangat hafal seluruh isi buku tersebut, jadi tak masalah sedikit pun baginya. Bahkan dia menganggap memang ini sudah saatnya dimana dia harus memberikan yang terbaik untuk orang lain sebagai wujud pengalamannya. Setelah menempuh perjalanan sangat jauh, tibalah mereka di suatu tempat di mana Ellie harus mengakhiri pengembaraannya sekaligus melabuhkan tugasnya di sana. Tepatnya di atas pulau kecil, seseorang menyambut Ellie dan Sollora dengan baik. Kemudian mereka diperlihatkan banyak peninggalan sejarah dunia yang telah diamankan di sana, layaknya sebuah museum. Hingga saat Ellie menceritakan kisahnya tentang buku tersebut, spontan sang punya museum meresponnya. Bahkan dia berhasil mencatat semua isinya tanpa ada terkecuali. Bersama dengan itu, Carnage sengaja memanggil seorang teknisi untuk membuka kunci bukunya. Akan tetapi dia sangat terkejut setelah melihat isinya yang dia sendiri sama sekali tak mengerti dengan tulisannya. Alhasil dia harus meminta bantuan Claudia untuk membacanya. Sesaat Claudia terlihat senang ketika menyentuh tulisan tersebut, padahal dia sendiri adalah seorang tunanetra. Tetapi setelah mencium rencana buruk dari perkataan Carnage, spontan Claudia pun menolak permintaannya tersebut, lantas meninggalkannya. Sementara tanpa Carnage ketahui, telah terjadi keributan di lantai bawah dan orang-orang di sekitarnya sudah mulai tak menghargai dirinya. Di sisi lain, Ellie sangat berterima kasih atas kekuatan iman yang dikaruniakan Tuhan serta tanda-tanda kekuasaannya yang senantiasa mengiringinya di sejauh perjalanan ini, sehingga dia dapat memusnahkan tugas yang telah diembannya selama ini. Singkat cerita, Ellie tutup usia di pulau tersebut dan Sollora pun pamit pergi, namun bukan karena sudah tak diterima di sana, melainkan dia tertuntut mengamalkan ajaran Ellie di luaran sana.